Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa tugas yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah PSBO pada pertemuan kali ini. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Sebelumnya, perkenalkan profil dari saya atau identitas saya. Yang nama saya Fauzia Almaika Ardianti dengan NIM 2020 53038. Saya dari kelas A program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mulia Kudus. Di dalam presentasi UTS pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 poin dari tugas yang telah saya buat. Yang pertama yaitu tema dari studi kasus yang saya ambil, yang kedua paparan sistem dari studi kasus yang saya ambil, yang ketiga business use case dari studi kasus yang saya ambil, yang keempat sistem use case, dan yang terakhir adalah skenario use case. Masuk yang pertama, yaitu mengenai tema project atau tema studi kasus yang telah saya ambil. Untuk pertemuan sebelumnya, saya mengambil tema mengenai sistem informasi dari penjualan coffee shop. Dari studi kasus tema penjualan coffee shop ini, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu paparan sistem. Paparan sistem dari studi kasus sistem informasi penjualan pada coffee shop. Yang pertama yaitu staf gudang mengecek dan mengelola stok ketersediaan barang mulai dari biji kopi, bahan snack maupun inventaris yang ada di coffee shop. Yang kedua, staf gudang memesan bahan maupun barang yang stoknya sudah habis atau menipis dari hasil pengecekan dari stok ketersediaan barang tadi. Staf gudang ini memesan bahan maupun barang ke supplier coffee shop. Selanjutnya, staf gudang menerima pengiriman dari supplier dan membayar tagihan ke supplier sesuai dengan nota atau tagihan yang diberikan oleh supplier. Selanjutnya, staf gudang mengupdate stok barang yang baru datang. Selanjutnya, staf gudang membuat laporan pembelian dan penerimaan barang setiap akhir bulan. Untuk selanjutnya diberikan kepada pemilik coffee shop atau owner coffee shop. Pemilik menerima dan memeriksa laporan pembelian dan penerimaan barang setiap akhir bulan. Lalu untuk aktivitas penjualannya, pelanggan datang ke coffee shop. Lalu pelanggan memilih daftar menu yang dipesan. Pelanggan membayar pesanan di kasir. Lalu kasir menerima pembayaran dari pelanggan. Kasir membuat 2 struk transaksi. Yang pertama akan diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran, dan yang kedua sebagai arsip penjualan coffee shop yang selanjutnya akan dibuat sebagai bahan pembuatan laporan akhir atau laporan bulanan dari penjualan coffee shop ini. Selanjutnya pelanggan menerima struk transaksi dari kasir. Pelanggan menunggu pesanan di meja yang telah dipilih. Pelanggan mengambil pesanan di kasir. Dikarenakan coffee shop ini mengambil tema self-service atau mandiri, jadi pelanggan mengambil pesanan sendiri di kasir, bukan pelayan coffee shop yang mengantar pesanan ke pelanggan. Sehabis itu, kasir merekap hasil penjualan yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan laporan. Lalu kasir membuat laporan penjualan coffee shop setiap akhir bulan. Dan yang terakhir adalah pemilik coffee shop menerima dan memeriksa laporan penjualan coffee shop setiap akhir bulan. Setelah membahas mengenai paparan sistem, selanjutnya kita akan membahas mengenai business use case pada sistem informasi penjualan pada coffee shop. Di sini business use case yang telah saya buat terdapat 5 aktor dari use case sistem informasi penjualan pada coffee shop, dan terdapat 7 aktivitas use case.
Aktor yang pertama yaitu staf gudang, aktor yang kedua kasir, aktor yang ketiga supplier, aktor yang keempat pemilik, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pelanggan. Untuk aktivitas use case sendiri dari sistem informasi penjualan pada coffee shop, yang pertama yaitu use case pemesanan, yang kedua use case pengiriman, yang ketiga use case update stock, yang keempat use case membuat laporan, yang kelima use case memeriksa laporan, yang keenam use case penjualan, dan yang terakhir use case pembayaran. Di sini aktor dari staf gudang memiliki tiga hubungan dengan tiga use case atau tiga aktivitas use case, yaitu yang pertama pada use case pemesanan, yang kedua pada use case update stock, dan yang ketiga adalah use case membuat laporan. Untuk aktor kasir sendiri memiliki dua hubungan aktivitas use case, yang pertama yaitu use case membuat laporan, dan yang kedua yaitu use case pembayaran. Lalu aktor supplier di sini hanya memiliki satu hubungan use case, yaitu dengan use case pengiriman. Lalu sama dengan supplier yang hanya memiliki hubungan dengan satu aktivitas use case, pemilik di sini pun hanya memiliki satu hubungan dengan aktivitas use case, yaitu dengan use case memeriksa laporan. Dan yang terakhir yaitu aktor pelanggan di sini memiliki dua hubungan dengan aktivitas use case, yaitu use case penjualan dan use case pembayaran. Untuk garis include sendiri di sini berarti bahwa use case pengiriman ini tidak bisa berjalan sebelum use case pemesanan dilaksanakan. Sama halnya juga dengan use case update stock di sini, use case update stock tidak akan bisa berjalan sebelum use case pengiriman dilaksanakan. Lalu use case memeriksa laporan tidak akan bisa berjalan sebelum use case membuat laporan dijalankan. Dan yang terakhir yaitu use case pembayaran tidak akan bisa berjalan jika use case penjualan tidak dijalankan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem use case. Dari diagram bisnis use case yang kompleks tadi, kita bisa meringkasnya ke dalam sistem use case. Di sini di dalam sistem use case penjualan sistem informasi penjualan pada coffee shop ini hanya memiliki 4 aktor dan 5 aktivitas use case. Aktor yang pertama yaitu staf gudang, aktor yang kedua yaitu kasir, aktor yang ketiga yaitu pemilik, dan yang terakhir yaitu aktor pelanggan. Di sini use case aktivitas use case-nya sendiri hanya 5, yaitu use case pemesanan, use case pembuatan laporan, use case periksa laporan, dan use case penjualan, serta use case pembayaran. Untuk aktor yang pertama yaitu staf gudang memiliki dua hubungan dengan aktivitas use case. Untuk aktivitas use case yang pertama yaitu pemesanan, dan hubungan use case yang kedua yaitu pembuatan laporan. Untuk aktor yang kedua memiliki 3 hubungan use case. Yang pertama yaitu dengan use case pembuatan laporan, use case penjualan, dan use case pembayaran. Lalu aktor pemilik hanya memiliki satu hubungan dengan aktivitas use case, yaitu use case periksa laporan. Dan yang terakhir, untuk aktor pelanggan memiliki 2 hubungan dengan aktivitas use case, yaitu use case penjualan dan use case pembayaran. Sama halnya seperti bisnis use case tadi, di sini terdapat garis include yang berarti bahwa use case periksa laporan ini tidak bisa berjalan sebelum use case pembuatan laporan dijalankan. Sama halnya juga dengan use case pembayaran tidak akan bisa berjalan sebelum use case penjualan dijalankan. Untuk yang terakhir yaitu mengenai skenario use case dari sistem informasi penjualan pada coffee shop. Untuk use case yang pertama yaitu pemesanan, aktor utama dari use case ini yaitu staf gudang, aktor tambahan supplier, nama use case pemesanan. Tujuan use case pemesanan ini adalah melakukan aktivitas untuk pemesanan bahan baku coffee shop.
di mana dengan kondisi awal staf gudang mengecek bahan baku yang kosong di gudang, dan kondisi akhir supplier mengirim bahan ke staf gudang. Alur optimistik dari use case pemesanan ini sendiri, yang pertama yaitu staf gudang mengecek bahan baku yang kosong di gudang, lalu staf gudang memesan bahan baku yang kosong ke supplier. Selanjutnya, staf gudang membayar tagihan bahan baku ke supplier, lalu supplier menerima uang pembayaran dari staf gudang, dan supplier mengirim bahan baku yang dipesan ke staf gudang. Selanjutnya, staf gudang menerima bahan baku dari supplier. Selanjutnya, alur pesimistik atau sistem error yang akan terjadi dari alur optimistik ini, yaitu yang pertama, untuk alur mengecek bahan baku yang kosong di gudang, mungkin staf gudang salah mengecek bahan baku yang kosong sehingga salah dalam pemesanan bahan baku ke supplier. Untuk alur pesimistik yang kedua, yaitu untuk alur mengirim bahan baku yang dipesan ke staf gudang, mungkin supplier salah mengirim bahan baku yang dipesan sehingga harus melakukan pengiriman ulang ke staf gudang. Untuk use case yang kedua, yaitu use case pembuatan laporan. Aktor utamanya yaitu pemilik, aktor tambahan staf gudang dan kasir. Nama use case pembuatan laporan, tujuan use case melakukan aktivitas untuk pembuatan laporan masing-masing bagian coffee shop. Kondisi awalnya yaitu staf gudang dan kasir membuat laporan sesuai bagian masing-masing, dan kondisi akhirnya staf gudang dan kasir menyerahkan laporan masing-masing ke pemilik coffee shop. Alur optimistiknya sendiri, yang pertama yaitu staf gudang membuat laporan stok gudang coffee shop. Juga supplier di sini membuat, ini typo ya, salah, ini kasir. Ini kasir, sehingga kasir membuat laporan keuangan penjualan ke coffee shop. Lalu yang kedua, staf gudang maupun supplier menyerahkan laporan stok gudang ke pemilik atau owner coffee shop. Selanjutnya, alur pesimistik dari use case pembuatan laporan ini, mungkin staf gudang maupun supplier tidak teliti dalam membuat laporan sehingga ada kesalahan. Maka dari itu, staf gudang maupun kasir harus merevisi ulang laporan stok gudang, dan kasir merevisi ulang laporan keuangan. Selanjutnya yaitu use case periksa laporan. Aktor utamanya yaitu pemilik, aktor tambahan yaitu staf gudang dan kasir. Nama use case-nya yaitu periksa laporan. Tujuan use case melakukan aktivitas untuk memeriksa laporan coffee shop. Kondisi awalnya, staf gudang dan kasir menyerahkan laporan sesuai bagian masing-masing, dan kondisi akhirnya pemilik menyetujui laporan coffee shop. Untuk alur optimistiknya, yang pertama, staf gudang menyerahkan laporan sesuai bagian masing-masing. Di sini staf gudang menyerahkan laporan stok gudang, dan kasir menyerahkan laporan keuangan. Lalu, yang kedua yaitu pemilik memeriksa laporan yang sudah diserahkan, dan yang terakhir, pemilik menyetujui laporan yang telah sesuai, yang telah diperiksa tadi. Untuk alur pesimistiknya, mungkin dalam alur memeriksa laporan yang sudah diserahkan oleh pemilik ini, pemilik menemukan adanya kesalahan, maka kemudian laporan tersebut akan dikembalikan ke bagian yang bertanggung jawab. Sistem use case yang keempat yaitu use case penjualan. Di sini aktor utamanya pelanggan dan kasir, aktor tambahannya tidak ada. Nama use case-nya penjualan. Tujuan use case-nya melakukan aktivitas penjualan yang ada di coffee shop. Kondisi awalnya, pelanggan memilih menu pesanan atau menu makanan minuman yang ada di coffee shop, dan kondisi akhirnya kasir menginput pesanan pelanggan ke komputer. Untuk alur optimistiknya sendiri, yang pertama, pelanggan memilih menu pesanan yang ada di coffee shop. Lalu pelanggan memberitahu kasir pesanan yang dipilih. Selanjutnya kasir menginput pesanan yang telah dipilih pelanggan ke komputer.
Untuk alur pesimistiknya, poin yang pertama yaitu mungkin pada saat pesanan ke komputer, kasir ini salah menginput pesanan sehingga total harga yang dicetak tidak sesuai. Selanjutnya, pada alur memberitahu kasir pesanannya dipilih, atau pada alur menginput pesanan ini, komputer yang sedang digunakan tiba-tiba rusak atau mati, sehingga kasir perlu menulis dan menghitung pesanan pelanggan secara manual. Dan yang terakhir yaitu use case pembayaran. Di sini use case pembayaran memiliki aktor utama kasir dan pelanggan. Aktor tambahnya tidak ada, nama use case pembayaran. Tujuan use case melakukan aktivitas pembayaran dari proses penjualan coffee shop. Kondisi awalnya pelanggan membayar pesanan yang dipesan, dan kondisi akhirnya kasir mencetak dan memberikan nota pembayaran atau struk pembayaran ke pelanggan. Alur optimistik dari use case pembayaran di sini, yang pertama, kasir menampilkan total harga dari pesanan pelanggan yang telah diinput, lalu pelanggan mengetahui total harga pesanan dari yang telah ditampilkan oleh kasir tadi. Selanjutnya, pelanggan membayar pesanan ke bagian kasir. Kasir menerima uang pembayaran dari pelanggan, lalu kasir mencetak struk pembayaran pelanggan, lalu kasir memberikan struk pembayaran yang telah dicetak tadi ke pelanggan, dan yang terakhir pelanggan menerima struk pembayaran dari kasir. Untuk alur pesimistiknya sendiri, di sini mungkin pada saat mencetak struk pembayaran pelanggan, kasir tidak bisa mencetak struk pembayaran dikarenakan kertas atau tinta printernya habis, sehingga kasir memerlukan cara manual, yaitu menulis struk pembayaran secara manual dan memberikannya kepada pelanggan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi penjualan pada coffee shop. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.